Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Oke, mahasiswa semua, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Ya, siapa yang masih ingat? Kemarin kita materinya apa? Oke, terima kasih Lulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah fisika dasar kemarin. Nah, sebelumnya Ibu kan menyampaikan nama MK kita yaitu fisika dasar, kemudian deskripsi MK kita merupakan persyaratan bagi kelompok mata kuliah keahlian program studi pada program S1 program studi pendidikan fisika. Kemudian kemampuan yang diharapkan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai mengetahui dasar mekanika, gelombang bunyi, optik, panas, serta mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari pengetahuan fisika yang lebih tinggi. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu hukum Ohm, sistem pembelajarannya itu daring, metode pembelajaran inquiry, kemudian sistem penilaian kita itu ada praktikum, keaktifan, dan kognitif. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang rangkaian listrik arus searah. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rangkaian listrik tertutup dan terbuka, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Materi hukum Ohm juga ada kaitan dengan materi rangkaian tertutup. Namun secara khusus mengkaji faktor yang pengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi hukum Ohm. Bahasan akan mencakup hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial, hambatan pengantar, serta penerapan konsep hukum Ohm dalam konteks kehidupan nyata. Baik, Ibu akan share screen materi kita hari ini terlebih dahulu ya. Oke, apa sudah terlihat di layar, mahasiswa semua? Oke, sudah ya. Nah, ya tujuan pembelajaran kita ini identitas mata kuliah kita. Kemudian ini kegiatan tujuan kita. Kemudian kita mulai pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, coba mahasiswa semua, pada pertemuan terdahulu kita telah mempelajari konsep rangkaian terbuka dan tertutup. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan rangkaian tertutup? Oke, terima kasih ya. Ciri-ciri utamanya apa rangkaian tertutup itu? Coba dijelaskan, Budi. Oke, terima kasih Budi. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas tentang konsep arus listrik. Masih ingatkah kamu yang dimaksud dengan arus listrik? Nunu, silakan. Oke, terima kasih Nunu. Satuan dari arus listrik apa, Nu? Oh iya, betul. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian? Okta? Oke, berarti ampermeter ya. Ya, terima kasih. Persamaan arus listrik dari Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Jangan berebut, jangan berebut. Oke, Banu duluan. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya dari mana arus listrik itu pada rangkaian itu mengalir? Oke, Nunu lagi silakan. Oke, dari kutub positif ke negatif. Oke, terima kasih. Ya. Nah, coba kita perhatikan dua gambar di sini. Ini ada gambar senter ya. Yang satu panjang, nih, yang satu pendek. Oke, kemudian ketika dinyalakan. Lihat nyalanya seperti apa. Satu terang, satu redup. Nah, kenapa begitu? Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini.
Oke. Nah, pernahkah kamu mendengar istilah hukum Ohm? Oke, belum. Oh, pernah lah ya. Ini merupakan masih pengulangan dan materi SMA ya. Kemudian, besaran apa yang mempengaruhi besar kuat arus listrik pada rangkaian? Oke, apa? Hambatan. Oke, terus tegangan. Oke, ya. Terus, oh itu aja ya udah. Nanti kita perhatikan, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, pertanyaan matematis tentang hukum Ohm. Siapa yang masih bisa ingat? Oke, baik. Selanjutnya untuk mengklarifikasi jawaban kita semua, kita akan melihat ya dalam video ini. Nah, ini ya yang pertama foto dulu ya, jangan sebelum video. Ini adalah gambar 2 buah baterai dihubungkan sehingga menyalalah lampu. Kemudian kalau ditambah 3 baterai, bagaimana nyala lampunya? Kira-kira tambah terang atau tambah redup? Oke, Alex, tambah redup? Oh ya, tambah terang. Nanti kita perhatikan ya dalam pembelajaran kita. Kalau ditambah baterainya jadi 4, apa yang akan terjadi? Oke, silahkan disimpan jawabannya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian coba berdiskusi dengan teman kita. Tapi di sini nggak bisa ya karena pembelajaran kita daring. Nah, berdiskusi dulu dengan diri kita sendiri, simpan jawabannya. Nanti kita akan dibagi per kelompok dalam penyelidikan ini silahkan bergabung lewat WhatsApp group. Nah, di sini kita akan menyelidiki tentang listrik. Terus selanjutnya perhatikan video berikut ya. Nih, bukan mutar video. Oke, ini ada 3 buah lampu dengan 2 buah baterai di sini. Ada videonya ya. Ini dihubungkan. Ini sangat sederhana ya rangkaiannya. Satu lampu dibuka, bagaimana dengan lampu yang lain? Oke, silakan disimpan pengamatannya dulu untuk berdiskusi ya, mahasiswa semua. Oke, sekarang yang diambil lampu yang kedua. Ternyata yang lampu lain masih hidup. Oke, Bu rasa cukup ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, bagaimana nyala lampu pijar ketika jumlah baterai yang ditumpuk bertambah? Oke, tadi udah kelihatan ya. Ya, kira-kira sama nggak hasil pengamatan kita tadi melalui video dengan yang kita prediksi terlebih dahulu tadi? Tadi kan Ibu nyuruh kita untuk menyimpan jawaban kita uh, sebelum kita melihat video. Nah, oke, gimana? Benar, semakin banyak baterai maka akan semakin terang. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, kemudian kita akan menjelaskan pengamatan kita dengan teori kita. Nah, ini ada lagi simulasi sebenarnya, tapi Ibu tidak tampilkan karena keterbatasan waktu. Ini ketika dihidupkan, maka listrik akan mengalir, arus-arus elektronnya akan mengalir kutub positif ke negatif, kemudian lampunya akan menyala.
Ini sama dengan video tadi, tapi ini animasi aja. Oke, selanjutnya, dapatkah kita menentukan besar potensial listrik antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Oke, bisa. Terima kasih. Kuat arusnya gimana? Kecepatan gerak partikelnya membawa muatan listrik itu bagaimana? Kemudian bagaimana nyala lampu ketika rangkaian dihubungkan dengan satu baterai saja? Kira-kira seperti apa? Nah, untuk menjawabnya mari kita perhatikan simulasi ini. Nah, simulasi ini menayangkan eh, sama seperti simulasi yang pertama ya, tapi baterainya tambah menjadi dua bagian. Oke, baterainya ya. Ini yang simulasi yang pertama ya. Ketika ditambahkan jadi dua bagian, maka lampunya akan menyala. Tadi sama seperti yang tadi ya. Oke, berapa nilainya? Nah, ini ya. Dua baterai, dia akan menyala. Nah, oke Ibu akan lihatkan simulasinya di sini sebagai pengalaman kita dalam peneliti ini. Pengalaman kita dalam belajar, kita nanti bisa melihat sendiri, mencobakan sendiri seperti apa. Nah, ini adalah simulasi PET seperti biasa ya. Nah, ini kita coba ya. Kita buat dua buah baterai. Sama dengan slide Ibu tadi sebenarnya nih. Nih ya, slide-nya yang ini. Nah, kita akan buat seperti ini. Kira-kira berjalan apa tidak. Oke, ini dua baterai dihubungkan katanya. Kasih kawat. Kemudian kasih kawat lagi. Nah, jadi simulasinya ini ya. Selanjutnya dikasih lagi kawat di sini. Oh, salah. Ya. Kemudian ini juga ada kawat lagi di sini. Dikasih lampu. Kemudian dikasih resistor saklar. Resistornya nggak usah ya. Kemudian ini karena kita akan melihat arus listriknya aja mengalir seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini sudah ini. Nah, ternyata ketika dihubungkan kabel-kabel itu, kemudian saklarnya juga dihubungkan, sehingga mengalirlah arus. Ini kalau dia dua baterai. Nah, coba kita perhatikan nyalanya ya, seperti video tadi. Coba kita kurangi satu baterainya misalnya. Nah, mana yang akan menyalanya lebih oke, lebih terang. Oke, yang tadi yang satu atau yang dua? Oke, Nunu lagi. Oke, terima kasih Nunu. Jawabannya apa Nunu? Iya benar ya, semakin banyak baterai maka lampunya akan semakin terang. Oke, kita lanjutkan ya di slide Ibu tadi. Oke, ini ya. Ini sama seperti yang gambar di sini. Oke, berapakah nilai ujung-ujung rangkainya, kemudian bagaimana kecepatan gerak partikel membawa muatannya pada hambatan sekarang. Ya, tadi satu baterai, sekarang dua baterai tentu akan lebih cepat ya. Kemudian berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian sekarang dibanding yang sebelumnya. Nah, ini kita harus mengukur dengan ampere meter. Oke. Kemudian nyala lampu satu baterai dengan dua baterai mana yang lebih kuat nyalanya? Ya, benar. Dua baterai. Oke, silakan kamu coba praktikum virtual ini, karena sekarang kita pembelajarannya daring ya. Jadi tidak bisa, mohon maaf sekali, tidak bisa kita lakukan percobaannya di lab. Kenapa? Karena kita memang masih kondisi pandemi. Jadi kita gunakan virtual lab. Nah, Ibu sudah membagikan link ini tadi, silakan dicobakan sendiri berkelompok, sendiri-sendiri sebenarnya, tapi diskusinya berkelompok melalui WhatsApp group. Nah, di sini tadi ya kita menghitung bisa pakai ampere meter.
Sebentar. Ampermeter ini diserikan ya dalam rangkaian. Oke, kalau kita menggunakan voltmeter, ini diparalelkan. Berapa tegangannya? Misalnya seperti ini ya. Oke, kita buat di sini. Oh, ini belum nyatu ya. Nah, dia ada 9 volt. Nah, sedangkan ini adalah 0,9 ampere arusnya. Nah, pada rangkaian seri bagaimana? Bolehkah kita mengukur di titik mana saja? Boleh, dan hasilnya itu akan sama. Nah, silakan nanti perhatikan ini, kemudian kita bisa mencari sendiri. Nah, kira-kira masih sama enggak gitu ya. Dicobakan sendiri buat tabelnya ya. Tabelnya sudah Ibu sampaikan tadi seperti apa, silahkan diisi. Nah, coba bekerja ya 10 menit dari sekarang di kelompoknya. Silakan. Ibu kasih waktu dari sekarang. Oke, 10 menit udah berlalu ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan. Nah, ini silakan. Terima kasih yang sudah menyampaikan jawabannya. Ibu bacakan di sini ya. Jumlah baterai seri 1, maka beda potensialnya 9 volt. Kalau 2, 18. Kalau 3, 27. Kuat arusnya kalau seri 1 baterai 0,9. Kemudian bertambah lagi dengan kelipatan yang sama. Kemudian gerak elektronnya gimana? Oke, lambat. Kalau satu baterai, kalau yang 2 baterai itu lebih cepat, 3 baterai lebih cepat lagi. Nyala lampunya gimana? Yang pertama itu lebih redup, kedua lebih terang, yang ketiga lebih terang lagi. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan seperti apa? Oke, Alex, silakan. Benar, jumlah baterai yang dipasang seri menyebabkan gerak elektron pada kawat pengantar menjadi lebih cepat sehingga kuat arus itu lebih besar. Terima kasih, Alex. Selanjutnya, ini persamaan untuk arus listrik. Mudah-mudahan kita masih ingat. Nah, jadi ketika baterai ditambah, maka jumlah muatannya tidak bertambah dan delta T-nya makin kecil, sehingga kuat arus pada lampu pijar itu nanti akan semakin terang. Kaitannya dengan I sama dengan delta Q per delta T. Kemudian kalau kita buat alur, dia akan bagan seperti ini. Jumlah baterai seri ditambah, maka beda potensial listrik akan bertambah. Pergerakan elektron pada penghantar kecepatannya meningkat, arus listrik semakin besar, kemudian nyala lampu makin terang. Oke, terima kasih untuk kita semua. Nah, ini ya, jadi anggaplah ini sebuah kawat, kemudian baterai, ini baterai. Nah, oke ya, I sebanding dengan delta V. Oke, dilanjutkan ya. Nah, perhatikan ini ya. Ini sebuah simulasi. Jadi elektron-elektron itu yang bergerak pada penghantar akan mengalami hamburan ketika mendekati ion positif menyusun baterai sehingga dalam pergerakannya akan mengalami pembelokan yang menghambat gerakannya sehingga elektron tiba di ujung penghantar memakai waktu yang lebih lama. Oke, ini contoh lagi, ini gerakan elektronnya zigzag. Nah, elektron dia akan berputar-putar di sini gerakannya dalam pengantar itu ya. Dia mencari jalan. Nah, hambatan dinyatakan dalam volt per meter.
Oke, seperti ini ya, semua komponen listrik yang dilalui arus listrik, elemen panas, dan alat elektronika lain dapat berperan sebagai pengantar arus listrik. Oke, ini ya penemu dari hukum Ohm itu, yaitu George Simon Ohm. Jadi sehingga persamaannya delta V sama dengan I dikali R. Nah, faktor-faktor apa yang pengaruh besar hambatan suatu penghantar? Nah, ini masih lagi, tapi kita tidak tampilkan. Nah, bahwa jenis hambatan suatu penghantar bergantung pada jenis bahan penghantar dan ukuran geometri penghantar. Ada luas penampang dan panjang penghantar. Nah, persamaannya ini R sama dengan Rho L per A. Rho itu adalah jenis bahan, kemudian R itu hambatan seperti lampu, resistor, dan lain-lain. Sedangkan jenis bahan itu ada yang hambatan yang berada dalam bahan tersebut. L panjang penghantar dan A penampang penghantar. Efek dari adanya hambatan listrik bisa menyebabkan adanya kehilangan energi listrik yang berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi panas. Ini biasa kita temukan di barang elektronik. Nah, sekarang dapatkah Anda mengerti mengapa elemen pemanas setrika listrik terbuat dari kawat logam yang diameternya kecil dan cukup panjang? Oke. Oh, terima kasih jawabannya, Andi. Nah, kemudian kita simak jawabannya dulu ya. Dan mengapa jalur transmisi listrik PLN itu dipasang tidak mengikuti alur jalan raya, melainkan kadang-kadang melewati persawahan atau bahkan melalui perbukitan? Coba, siapa yang mau menjawab? Oke, Dinda. Oke, ada jawaban lain? Bayu? Oke, terima kasih. Cici, silakan menjawab. Oke, kita simpan ya jawabannya karena kita akan pelajari pada materi selanjutnya ini. Nah, ini sudah tadi ya. Ada ya 2 kali tercopy. Sekarang kita perhatikan video satu lagi ya. Video satu lagi tentang ini berarti yang ini. Oke, perhatikan ini videonya. Oke, mohon maaf ada sedikit backgroundnya. Oke, ini ada beberapa baterai dipasang secara seri. Nah, diperhatikan nyala lampunya di sini. Nyala lampunya di sini. Nah, tekan dulu ya, mahasiswa semua. Oke, dah terima kasih ya. Oke, satu lagi video. Tadi itu seri, sekarang baterainya disusun. Coba perhatikan. Tadi paralel ya, sekarang seri baterainya. Oke, ini yang tadi ya. Oke, yang paling terang itu yang paling banyak baterainya. Oke. Oke, silahkan prediksi dulu ya. Nanti kita cobakan sendiri-sendiri. Coba kamu berdiskusi. Prediksi yang akan kita simpan ya.
tentang baterai yang tadi. Jadi ini baterainya sudah ya. Nah, ini bagaimana kalau baterainya paralel? Ini baterai yang paralel. Tadi sudah ada simulasi. Kenyataannya tadi, kalau seandainya baterainya 2 diparalelkan, nyala lampunya bertambah terang atau tidak. Nah, kalau lupa silahkan simak lagi yang ini ya. Yang paralel berarti yang ini. Oke. Perhatikan ya, ini 1 baterai tambah 2 baterai, lihat. Oke. Perhatikan ya, berarti di sini nyala lampunya tetap atau tidak? Oke, ini ada 4 baterai lagi. Oke ya, sudah bisa menjawab. Oke, kita kembali ke slide kita. Nah, silakan dicobakan di simulasinya masing-masing. Ya. Oke, tadi ini ya, kita riset dulu. Baterainya diparalelkan. Salah, bukan ini. Baterainya diparalelkan ya. Oke, misalkan nanti dicobakan ya. Bisa menggunakan 2 baterai atau 3 baterai, kemudian diukur berapa besar arus listrik dan potensial listrik untuk melengkapi tabel. Nah, ini ya. Kira-kira nyala nggak ya? Oh, ternyata salah. Kenapa? Nah, perhatikan ini. Berarti ada kekonsletan di sini. Berarti kita harus perbaiki rangkaiannya ya. Jangan sampai salah lagi ya. Nah. Oh, masih salah lagi. Bentar. Coba satu dulu ya. Oh, mohon maaf. Di sininya ternyata ibunya salah ya. Masih ada ini. Oke, jadi dia nyala ya. 1. Oke, kemudian ketika diparalelkan, anggaplah seperti ini. 2 ya, 2 paralel nyala. Sama nggak? Oke, selanjutnya sama nggak potongnya ini? Nah, ya. Ini berarti dia 1. Oke, sama ya nyalanya. Nah, silakan nanti dicobakan, diukur seperti apa hasilnya. Kemudian masukkan ke tabel kita, buat tabel. Tabel kalau seandainya dia 1 baterai berapa hambatannya di tiap-tiap lampu. Oke, silakan dibuat ya. Berapa nilai beda potensial antara ujung-ujung rangkaian sekarang. Kemudian bagaimana kecepatan gerak partikel pembawa muatan listrik pada pengantar sekarang tetap atau lebih cepat dari sebelumnya.
Kemudian berapa kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sekarang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian bagaimana nyala lampu sekarang dibanding sebelumnya ketika rangkaian dihubungkan dengan satu buah baterai. Tetap atau lebih terang? Silakan nanti didiskusikan. Ya. Ini kemudian buat menggunakan 3 baterai di sini ya, 3 baterai, kemudian jawab lagi pertanyaan yang sama dengan yang tadi, dan isilah tabel kita. Isi tabel dulu, misalkan Ibu kasih waktu selama 10 menit saja. 10 menit saja, silahkan mulai berdiskusi dari sekarang dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, Ibu rasa udah cukup. Silahkan satu orang untuk membacakan data di tabel. Oke, Ibu taruh ya, Ibu buat di sini. Oke, nah inilah data kelompok 3. Jumlah baterai dipasang seri itu 1, beda potensialnya 9, kuat arusnya 0,9, kecepatan elektronnya lambat, nyala lampunya redup. Nah, oke, kecepatan elektronnya itu kita lihat di sini nih. Tuh, elektronnya bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, ini elektronnya ya. Oke, kemudian antara satu baterai dengan 2 baterai ternyata beda potensialnya tetap 9. Ini 3 baterai juga 9. Oke, tapi nyala lampunya tetap aja. Tidak ada perubahan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan di sini kira-kira seperti apa pada rangkaian paralel? Beda antara paralel dan seri? Ada? Oke, terima kasih Nunu. Nah, jadi kita sudah berdiskusi tentang bagaimana kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian masih ingat dengan slide Ibu yang pertama tadi? Nah, fenomena di dalam kehidupan sehari-hari, waktu itu Ibu bertanya, kira-kira ini gambar apa ya? Gitu ya ini. Ini ada senter satu panjang, nyala lebih terang dibanding senter yang lebih pendek. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan simulasi dan percobaan yang setelah kita lakukan secara virtual tadi? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke. Hani, silakan. Wah, Hani belum bersuara dari tadi ya. Luar biasa, silakan, Hani. Oke, kaitannya dengan jumlah baterai. Oke, berarti baterai yang panjang gimana? Oke, baterai panjang lebih banyak baterainya dibanding senter yang pendek. Kemudian, oke, terima kasih. Berarti ini adalah disusun seri. Bagus sekali, Hani ya. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, kita sudah mengerti tentang rangkaian seri dan paralel. Silakan pikirkan apa yang bisa kita temukan tentang rangkaian seri dan paralel di rumah kita masing-masing. Coba, ada yang mau berpendapat? Oke, contoh yang lain, misalnya rumah. Kalau seandainya di rumah kita, oke ya, terima kasih Nunu. Nah, siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, Bayu. Oke, terima kasih Bayu. Kemudian satu lagi, ada lagi yang berpendapat tentang rangkaian seri dan paralel? Oke, terima kasih Dani. Nah, hari ini pembelajaran kita udah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Azmi. Oke, terima kasih Azmi. Oke, Alfat, silakan Alfat. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulan kita pada hari ini,
Pada rangkaian seri, semakin banyak sumber tegangan, maka cahaya lampu akan semakin terang. Kemudian semakin pada rangkaian paralel itu akan sama karena sesuai dengan hukum Ohm V sama dengan I dikali R. Berarti arus listrik itu sebanding dengan tegangan. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kita pada hari ini. Kemudian ini silakan buat tugas kita. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya apa? Buat tugas rumah, kerjakan buku teks Halliday Resnick dan Walker halaman 135 sampai 138. Sedangkan tugas kelompoknya carilah fenomena-fenomena lain dari internet yang prinsip fisikanya menggunakan hukum Ohm. Oke, terima kasih mahasiswa semua sudah mengikuti pembelajaran kita dengan sangat baik. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga materi kita pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena listrik itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Oke, ada yang mau menutup pembelajaran kita dengan doa? Silakan. Oke, Ibu tunjuk atau mau mengajukan diri? Kesimpulan tadi udah bagus ya, udah banyak yang mau menyimpulkan. Silakan, Okta, boleh. Silakan kita berdoa. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Semoga Allah mengamini, Allah mengijabah semua doa-doa kita. Ibu berharap silakan kerjakan tugasnya tepat waktu secara berkelompok dan individu. Silakan kerjakan semampu Anda, semaksimal Anda. Kemudian pastikan kita mengerjakan dengan jujur. Jadi jangan sampai ada yang hanya copy paste. Kalau copy paste saja itu berarti Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah bisa dengan baik, berarti itu sudah menunjukkan kepercayaan diri Anda yang bagus sebagai mahasiswa. Karena ketika Anda menjadi mahasiswa hari ini, kemudian suatu saat nanti Anda akan menjadi pemimpin, Anda akan mengaplikasikan apa yang Anda dapatkan hari ini. Kalau sudah terbiasa mencontek, misalnya ya, nanti ketika jadi pemimpin, Anda akan jadi pemimpin yang suka KKN. Tapi kalau seandainya tidak, Anda akan menjadi pemimpin yang jujur. Kalau Anda jujur dari sekarang, nanti Anda juga akan menjadi pemimpin yang jujur. Terima kasih atas partisipasi kita. Silahkan kalau Anda mau mencoba-coba sendiri aplikasi pet tadi, silahkan di-download. Kemudian Anda bisa menguji banyak bagaimana kalau seandainya lampunya diserikan, lampunya hanya satu misalnya yang tadi ya, nanti Anda bisa gabungkan menjadi 2 lampu, 3 lampu, atau 4 lampu, atau baterainya diparalelkan, atau lampunya diparalelkan, bagaimana? Nah, misalkan ekspor sendiri. Nah, ini merupakan bagian tugas Anda. Oke, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.